wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sukma Sanya Ramadhani dengan NPM 21082600230. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mind mapping saya pada blog tumbuh kembang dengan materi ADHD. Baiklah, di sini saya akan memaparkan beberapa mengenai mind mapping saya, yaitu mengenai materi dari ADHD. Nah, di sini saya akan membahas dari definisi hingga klasifikasi dari ADHD ini sendiri. Yaitu yang pertama kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Nah, ADHD ini yang kepanjangannya adalah Attention Deficit Hyperactive Disorder. Ini merupakan gangguan neurodevelopmental yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memperhatikan, mengendalikan impuls, dan mengelola tingkat aktivitas fisiknya. Nah, gangguan ini seringkali dimulai pada masa kanak-kanak dan dapat berlanjut hingga masa remaja dan dewasa. Nah, adapun beberapa gejala dari ADHD ini sendiri, yaitu yang pertama pemusatan perhatian. Nah, ini biasanya kesulitan memperhatikan secara detail atau membuat kesalahan ceroboh dalam pekerjaan sekolah atau pekerjaan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu kesulitan mempertahankan perhatian dalam kegiatan atau saat bermain. Nah, terlihat tidak mendengar ketika diajak berbicara secara langsung dan juga seringkali lupa atau kehilangan barang-barang yang penting dan mudah terganggu oleh hal-hal di sekitarnya. Nah, yang kedua yaitu hiperaktivitas. Nah, sulit untuk duduk secara diam atau tetap tenang dalam situasi yang tidak membutuhkan agak sedikit membutuhkan ketenangan. Nah, selanjutnya yaitu sering bergerak atau merasa tidak nyaman di tempat duduknya dan juga berbicara terlalu banyak atau terlalu cepat dan juga sulit menunggu giliran atau antri atau di situasi berkelompok. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada impulsivitas. Nah, biasanya ini kesulitan menunggu giliran atau mempertimbangkan konsekuensi sebelum bertindak dan juga mengganggu orang lain atau memotong pembicaraan orang lain. Nah, selanjutnya kita masuk di klasifikasi dari ADHD ini sendiri. Nah, klasifikasi dari ADHD ini biasanya dapat diklasifikasikan berdasarkan 3 jenis utama gejala dan biasanya terjadi. Nah, biasanya ini pemusatan perhatian yang rendah atau pemusatan perhatian yang rendah, hiperaktivitas, dan impulsivitas. Nah, berdasarkan kombinasinya dari 3 jenis gejala ini, ADHD ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tipe ADHD kombinasi. Nah, ini merupakan tipe ADHD yang paling umum terjadi. Biasanya pada tipe ini, individu mengalami kombinasi gejala pemusatan perhatian yang secara rendah. Nah, hiperaktivitas dan impulsivitas. Nah, selanjutnya itu gejala inattention biasanya termasuk kesulitan mempertahankan perhatian, mudah teralihkan, dan juga kesulitan menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya yaitu gejala hiperaktivitas bisa termasuk kesulitan untuk duduk diam, sering bergerak atau tidak tenang, dan bicara terlalu banyak. Nah, yaitu selanjutnya gejala impulsivitas biasanya termasuk kesulitan menunggu giliran, bertindak tanpa pemikiran konsekuensinya, atau mengganggu orang lain. Nah, yang kedua yaitu tipe ADHD tidak terfokus. Nah, ini biasanya pada tipe ini individu mengalami gejala pemusatan perhatian yang signifikan, tergantung gejala hiperaktifnya dan impulsivitas cenderung kurang terlihat. Nah, gejala
inati- inten inattention-nya ini mungkin lebih mencolok, seperti kesulitan mempertahankan fokus pada tugas, mudah lupa, ataupun sering kehilangan barang-barang pentingnya. Nah, individu dengan tipe ini mungkin terlihat seperti mereka tidak mendengar atau tersesat dalam pikiran sendiri. Nah, selanjutnya yaitu tipe ketiga, ada tipe ADHD hiperaktif atau impulsif. Nah, dan juga impulsif. Nah, pada tipe ini, individu mengalami gejala hiperaktif dan impulsivitas yang dominan. Sementara gejala ini, inattention-nya itu cenderung kurang terlihat. Dan adapun gejala hiperaktifnya dapat mencakup sulitnya untuk duduk diam, selalu bergerak, cenderung bisa bicaranya terlalu banyak, dan juga gejala impulsivitasnya itu mungkin terlihat sebagai kesulitan menunggu giliran juga, bertindak tanpa pemikiran yang konsekuensinya juga tidak terlalu dipikirkan atau mengganggu orang di sekitarnya. Nah, adapun bagaimana sih cara kita mendiagnosa dari pasien yang kena ADHD ini? Biasanya diagnosa ADHD ini melibatkan evaluasi yang komprehensif atau oleh profesional kesehatan mental atau dokter spesialis. Nah, diagnosis didasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam diagnostik atau Statistical Manual of Mental Disorder atau disingkat dengan DSM, yang mempertimbangkan gejala yang ada. Nah, seberapa seringnya gejala tersebut terjadi dan sejauh mana gejala tersebut mengganggu kehidupan seseorang. Nah, bagaimana cara menangani dari pasien ADHD ini? Yang pertama yaitu pendidikan dan konseling. Yang pertama mungkin kita bisa melibatkan ke pendidikan dan konseling. Nah, ini memberikan pendidikan kepada individu dan keluarga tentang ADHD, serta memberikan strategi untuk mengelola gejala hari-harinya. Selanjutnya, terapi perilaku. Terapi perilaku kognitif ini atau terapi perilaku dapat membantu individu mengembangkan keterampilan untuk mengelola impulsif dan meningkatkan konsentrasinya. Selanjutnya yaitu obat-obatan. Dapat beberapa kasus obat-obatan seperti stimulasi atau non-stimulasi dapat diresepkan untuk membantu pengolahan gejala ADHD ini. Selanjutnya itu dukungan pendidikan. Nah, biasanya siswa dengan ADHD ini mungkin memerlukan dukungan tambahan di sekolah, seperti penyesuaian dalam lingkungan, mempelajari atau bantuan tambahan dari spesialis pendidikan. Selanjutnya itu dukungan keluarga. Nah, dukungan dari keluarga ini sangatlah penting untuk membantu individu dengan ADHD mengelola gejala dan mencapai potensi mereka secara penuh. Nah, jadi tadi adalah bagaimana penanganan dari ADHD ini sendiri. Yaitu selanjutnya, adapun kesimpulan dari mind mapping saya pada kali ini yaitu gangguan pemusatan gangguan pemusatan perhatian hiperaktif atau yang disingkat dengan ADHD ini merupakan gangguan neurodevelopmental yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memperhatikan, mengendalikan impuls, dan mengelola tingkat aktivitas fisiknya. Nah, gejala ADHD ini dapat bervariasi dari individu ke individu, tetapi umumnya mencakup masalah dalam pemusatan perhatian, hiperaktif, dan impulsif. Nah, penanganan ADHD ini meliputi pendekatan yang holistik, termasuk edukasi kepada individu dan keluarga tergantung gangguannya ini sendiri. Nah, terapi perilaku untuk mengembangkan keterampilan mengolah gejala dan kadang-kadang bisa dengan
bantuan obat-obatan untuk membantu mengolah gejala-gejala tersebut. Nah, dukungan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat juga penting dalam membantu individu dengan ADHD mencapai potensi mereka secara penuh. Nah, baiklah, ini adalah beberapa paparan materi mengenai ADHD. Nah, di sini ada referensi yang telah saya gunakan untuk menyusun main mapping saya pada kali ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.